Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnati rasulih wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segenap jamaah kajian setiap hari Selasa malam Rabu di wilayah Ranting Muhammadiyah Wonosobo Timur. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dan kita seluruhnya yang datang melangkahkan kaki di masjid ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan sehat walafiat di dalam ketaatan-ketaatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti ilmu yang nanti kita akan dapatkan lewat wasilah kajian ini, semoga dijadikan sebagai ilmu yang berkah, yang ringan. Allah menuntun kita untuk melaksanakan ilmu tersebut. Karena pada dasarnya semua manusia di dunia ini, kata Imam Al-Ghazali, itu mauta, mati. An-nasu kulluhum mauta illa al-alimun. Al-Imam Al-Ghazali ketika beliau membahas tentang tazkiyatun nafas, beliau mengatakan semua manusia hakikatnya mati illa al-alimun, yaitu mereka yang memiliki ilmu. Tidak banyak bisa dilakukan seseorang di muka bumi ini kalau dia nggak punya ilmu. Tapi ketika orang tersebut punya sedikit ilmu, dia akan banyak mendapatkan inspirasi-inspirasi. Dan ternyata orang yang berilmu itu, kata Imam Al-Ghazali, niyamun, tertidur, illal amilun, kecuali mereka yang berilmu mengamalkan ilmunya. Ya. Maka kalau hari ini kita semuanya bertemu dalam rangka mengkaji tentang khazanah keilmuan Allah, saya yang memberikan materi ini beruntung. Ya. Termasuk orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu semua datang, bela-belain, capek tetap datang, asam urat kambuh tetap datang, ya, mata ngantuk tetap datang. Padahal hari ini mungkin ada acara lebih penting, tapi tetap datang. Itu juga beruntung. Dan ada orang yang paling beruntung. Siapa mereka? Yang mengamalkan ilmu ini dan kemudian menyampaikan kepada orang-orang yang belum tahu. Ilmu apa yang akan kita bedah malam ini? Surah Al-Baqarah ayat 186. Ya. Di surah Al-Baqarah 186 ini dikisahkan ada seorang Arab Badui. Ya. Saya baca di tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Baghawi, yaitu tidak disebutkan siapa Arab Badui ini. Dia adalah orang yang baru masuk Islam. Ketika dia punya masalah dalam kehidupannya, apapun masalahnya. Ingat Bapak Ibu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin meninggikan derajat seseorang, maka Allah sayang dengan hamba itu, Allah berikan hamba itu ujian demi ujian. Ketika kita hidup di dunia ini tanpa ujian, berarti Allah nggak sayang sama kita. Apapun ujiannya.
Dan ujian Allah itu tidak melulu sakit, sehat juga ujian. Ujian Allah itu tidak melulu miskin, kaya juga ujian. Ujian Allah itu tidak saat kita meletakkan jabatan, dilantik menjadi anggota dewan, ujian. Dilantik menjadi direktur Pertamina, ujian. Dilantik menjadi bupati, ujian. Wa nabluukum bi khairin wa syarrin, kata Allah. Sesungguhnya kami terus selama kamu hidup di dunia ini, nabluukum, akan menguji kalian dengan yang enak-enak dan dengan yang tidak enak. Kalau kita dulu belum ngaji, kita merasa bahwasanya kalau sakit itu ujian, sehat kita lupa bahwasanya sehat itu ujian. Nah sekarang kita sudah paham nih, sudah ngaji. Oh ternyata Allah itu uji hambanya itu bukan yang gak enak-enak saja. Yang enak-enak juga ujian. Kita bisa tidur nyenyak, ujian. Gak bisa tidur nyenyak pun ujian. Ya. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Al-Kahfi yang sering kita baca ya, dari malam Jumat sampai nanti ketemu Jumat sore, Al-Kahfi kita baca. Dan Allah janji tuh, siapa yang baca surat Al-Kahfi ya, Allah akan terangi dia punya kubur. Allah akan terangi segala kehidupannya. Kalau kita baca surat Al-Kahfi dari malam Jumat ke malam Jumat mendatang nggak ada perubahan, berarti dipertanyakan bacaan kita di surat Al-Kahfi tersebut. Surat Al-Kahfi ayat 10, coba ada ayat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina. Ini satu. Di ayat 10 di awal-awal surat Al-Kahfi itu Allah memberikan satu gambaran. Dulu ada seorang pemuda dikejar-kejar. Sama siapa? Sama seorang penguasa zalim. Dakwah nggak diterima. Mengatakan A, dia bilang B. Mengatakan C, dia bilang D. Akhirnya kata Allah, hijrah kamu. Ya. Rasulullah SAW itu ketika dakwah di Mekah nggak sukses. Rasulullah disuruh hijrah ke Madinah. Maka yang membuat sukses Mekah itu langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang penting pada saat kita dakwah, jangan ada sumpah serapah. Jangan ada doa-doa yang menjadikan kita itu kecewa dengan orang tersebut. Kadang-kadang kita itu benci dengan seseorang, perilakunya kita benci. Ya, perilakunya yang kita benci, bukan orang tersebut kita benci. Perlakukan orang itu dengan baik, sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain dengan baik. Kalau kita tidak ingin kehormatan kita dijatuhkan oleh orang lain, maka jangan pernah kita berpikir untuk menjatuhkan kehormatan orang lain. Bentar lagi Rabiul Awal. Ini sudah di penghujung bulan Safar. Kalau bicara Rabiul Awal, kita teringat bagaimana keluhuran akhlak Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu menjadikan dunia ini nuansa Islam tidak banyak dengan senjata. Tidak banyak menumpahkan darah, tapi dengan akhlak-akhlak yang luar biasa. Nah, akhirnya orang-orang Ashabul Kahfi ini nggak ada yang tahu berapa jumlahnya. Quran bilang 7, 8 dengan anjingnya, 8, 9 dengan anjingnya. Cuman Allah yang tahu. Ya. Ashabul Kahfi masuk ke dalam goa, Masya Allah, kita bayangkan goa. Ya. Ashabul Kahfi itu goa yang kalau kita bicara goa pasti sempit. Ya, di dalam Al-Quran kalimat goa itu ada dua. Ada gharun, ada kahfun. Gharun, kalau saya mengacu ke kamus Munjid, itu artinya goa kecil, muat cuman 1-2 orang. Goa hiro, gharun. Tapi kalau kahfun, goa
yang bisa muat lebih dari 3 orang. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, namanya kahfun. Mereka masuk, kejar-kejar sama penguasa zalim. Laskarnya ngejar-ngejar dia. Lihat, Allah buat kenyamanan kepada siapa? Kepada Ashabul Kahfi dengan anjingnya. Dia gelap, Allah buat terang. Dia tidur di atas batu yang keras, Allah buat nyaman tidurnya, Bu. Masya Allah. Kita tidur di atas spring bed belum tentu senyap. Ada kiroah, ada tilawah, ada tahfidz. Apa itu kiroah? Baca Quran tidak dituntut kita tahu artinya. Ini namanya kiroah. Bismillahirrahmanirrahim. Abah enggak artinya? Enggak. Ya. Itu namanya kiroah. Tahap kedua ada tilawah. Dari kata-kata tala, yatlu tilawatan. Baca Al-Quran, tapi dituntut untuk paham maknanya. Dan ini peringkat yang kedua orang baca Quran. Mana pahalanya lebih besar? Tilawah, bro. Ya. Kiroah pertama tuh. Hanya orang kalau baca tilawah, pasti dia meresapi. Ya Allah, kok bisa ya? Kok bisa Ashabul Kahfi itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terus kok bisa ya? Kalbunnya Al-Kipti ya. Al-Kipti itu anjingnya Ashabul Kahfi. Kok bisa? Kan kata surat An-Naba itu semua hewan kuntu turoba. Allah nggak akan masukkan ke dalam surga, Allah nggak akan masukkan ke dalam neraka, mereka jadi tanah. Kok bisa-bisanya anjing Ashabul Kahfi itu Allah masukkan ke dalam surga? Kok bisa-bisanya namelnya, namlak semutnya Nabi Sulaiman Allah masukkan ke dalam surga? Terus ditelusuri. Maka kalau orang membaca Al-Quran dengan tilawah, Allah berikan kepada dia 3. Nazalat alaihim sakinah, diberikan ketenangan jiwa. Ya Allah, hampir Ustaz, tiap bulan sekali saya hatam Al-Quran Ustaz. Terus gimana? Cuman hati belum tenang karena bacanya masih taraf kiroah. Atau mungkin bacanya kiroah tapi bukan Arabnya, tapi Latinnya. Ya, beda nggak Ustaz? Beda. Di Latin itu kho itu nggak ada, ya. Di Latin itu antara kho dengan ha kan kita nggak bisa ngebedain. Makanya banyak orang yang baca Al-Quran, tetapi Al-Quran itu lain, menjadi laknat, dilaknat oleh Al-Quran. Kita banyak nih kajian di mana-mana, kajian Wonosobo Timur, Wonosobo Barat, PAI segala macam. Cuman untuk tahsinnya, yuk kita ramaikan juga. Itu tahsin yang bisa bikin kita tenang. Kalau kajian punten, kita bisa buka di YouTube, kita catat, nanti nanya sama Ustadz kelar. Tapi tahsin, Pak. Ya. Orang, saya kemarin ke pondok di mana? Kalikajar, pondok hafalan Quran. Memang orang-orang ahli Quran dengan orang-orang ahli ilmu itu beda, Pak. Orang ahli Quran itu nggak banyak ngomong. Lihat orang-orang ahli Quran, hafal 30 juz, mungkin itu banyaknya diem. Disuruh jadi imam, yang dia baca, Qul ya ayyuhal kafirun. Yang kedua, idza jaa nasrullahi wal fath. Saking tawadunya, Pak. Kita ahli ilmu, nggak ahli Quran. Suruh jadi imam, rakaat pertama, Al-Muluk sampai selesai. Jangan. Rakaat kedua surah Al-Qalam. Besok jamaah nggak ada yang hadir. Banyak ya. Kalau lihat di Masjid Jami itu Masya Allah. Masjid Jami kan orang-orang ahli Quran itu kalau jadi imam sholat Jumat cukup ya. Yang dibaca Rasulullah SAW. Kalau enggak Qul ya ayyuhal kafirun, kalau enggak Ikhlas atau Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah. Ya Masya Allah. Itu Pak. Jadi tilawah. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Yang kedua, orang yang baca Quran dengan tilawah itu ketika dia sholat juga paham artinya.
Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Dalam hati kita artiin Ar-Rahmanir Rahim. Nggak akan kita sholat seperti ayam matok makanan. Arti sholat. Ya. Makanya pahamnya orang Al-Quran itu dilihat bagaimana cara dia mentilawahkan Al-Quran. Yuk sama-sama. Tahsin, kejar. Tahsin. Di mana ada tahsin, kejar. Ini yang akan nolong kita betul-betul. Kita nggak akan bisa untuk mengkaji secara gamblang sempurna kalau tahsinnya acak-acakan. Kan lucu. Kalau ada pemateri, ustadz atau kiai, ketika Quran dilontarkan, dia cuma baca yang artinya, nggak resep. Ya. Tapi kalau dia baca Qurannya, ya Allah, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Ketika kita membaca Al-Quran dengan tilawah, pahami artinya, nggak usah pahami artinya lah, tahu artinya. Ghasyiyatuhumur rahmah. Allah akan selimuti diri kita dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah memberikan rahmat ke kita mau apa saja diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayangnya Allah, rahmat. Kemudian wa dzakarallahu fi ma indahu. Ketika orang yang baca tilawah itu dia disuruh Allah, wahai Jibril, pantau siapa mereka yang baca Quran dengan tilawah. Nama-nama mereka disebutkan di Baitul Maqmur. Itu tilawah. Ya. Sama-sama. Saya juga baca, misalkan ada yang baca Yasin, silakan. Baca Yasin, nggak usah buru-buru sampai selesai. Tapi pelajari Yasin, wal Qur'anil Hakim. Mungkin malam Jumat ini sampai 2 ayat. Saya mau bedel ini, artinya semuanya. Itu juga Al-Kahfi. Maka lama-kelamaan kita akan paham. Mungkin ada orang-orang yang ketika baca Al-Kahfi, pada saat berhenti di ayat ke-10, dia tutup Al-Qurannya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dia doa, ya Allah. Ashabul Kahfi saja bisa engkau kabulkan doa. Ashabul Kahfi itu Tuhannya sama seperti Tuhannya saya engkau, ya Allah. Kondisinya memang berbeda. Tapi secara abstrak sama lah, dia sengsara, saya juga sengsara. Berhenti di Rabbana atina min ladunka rahmah. Doa sama Allah banyak-banyak. Ada orang Baduy. Nah, kita masuk ke materi itu 1/2 jam lagi. Orang Baduy bertanya ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, Tuhan kita itu dekat apa jauh? Kalau seandainya Tuhan kita itu dekat, berarti kita doa seperti orang berbisik. Tetapi kalau Tuhan kita itu jauh, apakah boleh kita berdoa dengan teriak-teriak? Maka turunlah ayat surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi, hai Muhammad, katakan kepada jamaah kajian di Masjid Al-Ittihad, teman-teman ranting Muhammadiyah Wonosobo Timur, pada saat dia bertanya kepadamu, aina Allah, di mana Allah? Ya. Di mana Allah? Katakan anni fa inni qarib. Aku itu dekat. Qarib di sini orang-orang Arab dulu, Bu, sering mengendarai onta. Maka kata Allah, lehernya onta kamu dengan diri kamu itu dekat. Allah lebih dekat daripada leher onta itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Anni fa inni qarib. Ketika ada orang yang bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku ini dekat. Apa konsekuensi ketika Allah itu dekat dengan hambanya? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Katakan kepada mereka, ujibu, aku selalu, sampai kapanpun aku akan memenuhi panggilan mereka. Aku akan kabulkan apa yang mereka mau. Aku tuh ikutlah. Yang hambaku mau, aku ikut dia. Ya.
Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku akan kabulkan permohonan mereka idza da'an, kalau mereka berdoa. Pertanyaannya, menjadi hamba yang dekat dengan Allah itu hamba yang bagaimana? Pertanyaan pertama. Yang kedua, untuk dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoa yang bagaimana doa kita agar Allah kabulkan? Nah, ini kita akan bahas. Saya rampungkan dulu. Faliyastajibuli, maka hendaklah mereka semuanya melaksanakan semua kewajiban-kewajiban mereka kepadaku. Wal yu'minu bi. Setelah mereka berdoa, setelah mereka baca Quran, setelah mereka berdoa, setelah mereka zikir, wal yu'minu bi, yakin bahwasannya semua amal perbuatan mereka aku terima. Yakin dulu, Pak. Kalau kita, ya Allah, kayaknya sholat saya nggak diterima, ya Allah nggak terima. Ya, akhirnya apa? Ending dari surat ini apa? Wal yu'minu bi, beriman kepada Allah, beriman yakin dengan apa yang kita kerjakan. La'allahum yarshudun. Maka kalau kriteria-kriteria yang tadi kita sebutkan di atas itu kita kerjakan, maka Allah akan memberikan petunjuk untuk memberikan problem solver, menyelesaikan semua permasalahan hambanya. Maka kalau hari ini saya berdoa kepada Allah, ibu berdoa kepada Allah, bapak berdoa kepada Allah, hingga detik ini Allah belum kabulkan doa kita, maka yang salah bukan ayat ini. Mungkin yang salah adalah kita. Kenapa? Apakah kita sudah menjadi hamba Allah? Bukan. Belum. Apakah kita sudah berdoa dengan sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya? Apa belum? Apakah kita sudah melakukan kewajiban-kewajiban kita? Belum. Apakah kita sudah yakin dengan apa yang kita kata atau belum? Yuk sama-sama kita bedah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kalau kita buka surah Al-Furqan dari ayat ke-63, di sana Allah memberikan gambaran kepada kita. Ada kriteria-kriteria ketika kita ingin menjadi seorang hamba Allah. Ya Allah, mukhlis itu hambamu ya Allah. Kata saya itu pengakuanmu. Soalnya bagaimana? Apakah Allah itu betul-betul ngakuin saya itu hambanya? Bukan. Itu ya. Kalau hanya kita bilang, ya Allah, ampuni hambamu ya Allah. Siapa hambaku? Aku ya Allah, hambamu. Itu kita ngaku. Ngaku itu gratis, free of charge. Sekarang pertanyaannya, Allah itu sudah mengakreditasi kita, bukan? Kita belum untuk menjadi hambanya. Kalau kita lihat Al-Quran yang sudah terakreditasi unggul menjadi hamba Allah itu baru Rasulullah SAW. Di ayat Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Abdul. Ditanya, ini hambanya siapa? Allah yang langsung bilang, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Hi bi abdihi, hi itu kemana? Rasulullah SAW. Abdul, hi-nya ke Allah Subhanahu wa taala. Loh, Rasulullah sudah mendapatkan pengakuan, Pak. Ya, Rasul. Allah yang ngaku langsung, dia hambaku. Dengan cara apa? Aku sudah gojlok Rasulullah, luhur budinya. Aku sudah timpa dengan berbagai macam bencana. Bayangkan, Rasul itu ya Allahu Akbar. Dia menaruh harapan ketika dakwah di Taif. Ya, Taif itu 100 km dari kota Mekah. Rasul bilang, ini nih, dusun paling terpencil di Taif. Ya, pasti kalau saya dakwah di sana, mereka akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong mereka orang desa kok. Beda dengan orang kota. Gitu Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW pergi ke Taif, ternyata berubah semuanya. Disambiti, ya kan? Sampai dipukuli, sampai keluar darah Rasulullah SAW.
penjaga gunung Taif, disuruh oleh Allah. Hei malaikat, kamu dekati Muhammad. Tawarkan dia jasamu. Dia itu hambaku loh. Dia mau apa? Kabulkan permintaannya. Kata dua malaikat, ya Muhammad, mut yadaika ila sama. Wahai Rasulullah, aku tuh sudah nggak tegelan ngelihat engkau ya Rasulullah. Sendiri Zaid bin Harisah sampai menghalangi bebatuan sampai hancur mukanya juga. Apa yang kamu mau ya Rasulullah? Aku sudah kesal dengan orang-orang Taif. Sudah mulai kurang ajar dengan engkau ya Muhammad. Mut yadaika ila sama. Ulurkan tanganmu ke langit, minta sama Allah, minta izin sama Allah agar aku, dua malaikat ini menggontong gunung Taif, aku akan timpahkan kepada orang-orang sudah kurang ajar sama engkau. Rasulullah SAW mengatakan, jangan. Jangan. Kalau hari ini kita hancurkan mereka, wahai Jibril, aku khawatir ada ibu-ibu yang sedang mengandung. Ada ibu-ibu yang mau melahirkan. Dan aku yakin 10, 20, 30 tahun yang akan datang akan muncul dari generasi Taif orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya muncul para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, Abu Hurairah dari Taif. Sampai Ibnu Abbas itu ketika meninggalnya dia bikin wasiat, aku nggak mau dimakamkan di Mekah. Aku nggak mau dimakamkan di Madinah. Tolong makamkan aku di negeri Taif. Negeri Allah, Masya Allah. Rasul itu jamaah. Ya, jangankan kepada orang yang menggauli istrinya di siang hari di bulan Ramadan. Kepada orang Muslim yang berzina, ya, datang sahabat. Bilang, ya Rasul, waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan. Aku itu mendatangi istriku di siang di bulan Ramadan. Rasul senyum, Pak. Ya sudah. Kalau begitu sudah terjadi toh, sudah, ya sudah. Kamu bayar dendanya. Itu wajar di orang Muslim, istrinya sendiri. Ini datang, Pak, sahabat Nabi habis berzina. Dia itu punya istri muhson. Siapa namanya? Ma'is bin Malik. Datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, misalkan Rasul sedang duduk nih dengan para sahabatnya, di mana? Di Masjid Al-Ittihad misalkan, Pak, ya, biar kita gampang. Datang Ma'is dari sana. Assalamualaikum, salam. Ya Rasulullah, ada apa ya Ma'is? Oh ini ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Ma'is bin Malik habis zina, malaikat Jibril ngasih kabar kepada Rasulullah, hei Muhammad, bentar lagi ada Ma'is bin Malik. Dia sahabatmu, dia sholat, dia muslim segala macam, tapi dia zina. Zinain perempuan yang bukan mahramnya. Kamu kasih dia pengertian, kasih dia arahan. Rasul tahu, datang Ma'is. Ya Rasulullah, tahirni ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Rasulullah tahu nih, ya, habis zina. Karena banyak para sahabat, ya, banyak para sahabat, maka Rasul menunjukkan akhlaknya yang luar biasa. Dan ini pabrik sunnah Rasulullah SAW. Rasul itu memiliki semangat nutupin aib saudaranya. Pabrik sunnah itu siapa? Muhammad SAW. Menutupi, memberikan uzur syar'i kepada saudaranya. Itu sunnah, Pak. Jangan sampai kita bicara sunnah, sholatnya sunnah, puasanya sesuai sunnah, zakatnya sesuai sunnah, tapi kepribadian kita tidak sesuai sunnah. Akhirnya apa? Kafir mengkafirkan orang lain, bid'ah membid'ahkan orang lain, saling menghujat orang lain. Percuma dengan jenggot kita, percuma dengan celana cingkrang kita. Rasul nutupin aib saudaranya. Kata Rasul, wahai Ma'is, kamu pulang, banyak istighfar kamu. Ya Rasulullah, sucikan aku. Iya, pulang kamu, pergi ke rumah kamu, banyak istighfar. Sahabat semuanya ini, Bu, bingung. Ini Ma'is dosanya apa? Kok Rasul gak ngebuka?
Malah disuruh pulang. Suruh tutupin. Ketika pulang, ya Allah, aku takut keburu meninggal. Sesak napasku. Ya Allah, enggak mau balik lagi ke Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ngapain lagi? Tohir di ya Rasulullah. Sucikan aku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, waihaka ya Ma'is. Celaka kamu Ma'is. Aku suruh pulang. Istighfar di sana. 2 kali Pak. Ma'is balik, ditutupin aibnya oleh Rasulullah SAW. Nggak dibongkar. Yang ketiga, pulang lagi. Sampai ke-4 kali Ma'is datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku nggak bisa istighfar banyak-banyak, tapi belum tahu penjelasan tentang dosaku ini. Maka Rasul mengatakan, yang kelima, fima utahhiruka ya Ma'is. Kamu itu datang kepadaku 4 kali ini. Memang apa sih yang telah kamu kerjakan sampai-sampai kamu itu minta aku sucikan? Rasul udah tahu, cuman Rasul nggak mau ngebongkar. Pura-pura nggak tahu. Minaz zina ya Rasulullah. Dari zina ya Rasulullah. Kelima. Muhsan. Saya ulang lagi. Ma'is itu punya istri. Dia melakukan zina. Ketika ada satu perbuatan haram, dia sudah banyak penghalangnya untuk tidak melakukan yang haram-haram tersebut, tetap dilabrak, maka dosanya jauh lebih besar daripada orang yang melakukan perbuatan haram tidak ada penghalangnya. Ini Ma'is sudah nikah, zina, dosanya lebih dahsyat daripada zina tapi belum nikah. Hudud di kitab jinayat, hudud itu hukuman terberat, ya. Hudud itu 2, pelaku zina dan homoseksual atau lesbi. Kalau pelaku zina, homoseksual atau lesbi dia belum menikah, maka hukumannya cari gedung yang paling tinggi, itu orang itu dilempar Pak dari atas sampai bawah, lempar sampai bawah, ditimpukin batu. Tapi kalau dia itu sudah menikah, masih zina, sudah menikah, masih homoseksual, sudah menikah, masih lesbong misalkan, itu dosanya apa? Hukumannya apa? Ditanam badannya, kemudian kepalanya ditonjolkan, namanya rajam, rojam. Ya, rojam itu artinya dilempar. Lemparnya pakai batu gimana? Apakah batunya keras, sekali lempar langsung mati? Enggak. Apakah batunya kecil, matinya kelamaan? Enggak. Kata Syekh Al-Hushaimi ketika membahas kitab Riyadhus Shalihin masalah perzinahan ini, beliau mengatakan batunya yang sedang-sedang saja. Kayak lagu dangdut. Yang sedang-sedang saja. Loh kok bisa? Kenikmatan yang paling dibenci Allah di atas permukaan bumi ini adalah ketika seseorang melakukan kenikmatan tapi lewat jalur zina. Ya. Orang kan melakukan zina itu nikmatnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Maka pada saat dia dirajam, pakai batunya itu yang sedang-sedang saja, kata Syekh Al-Hushaimi, supaya dia juga bisa merasakan sakitnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Orang kalau ngebunuh orang karena emosi, orang kalau korupsi karena ambisi, dan orang kalau zina karena nafsu. Yang kelima, Ma'is bilang minazina ya Rasulullah. Lihat, Rasul nggak langsung menghukum Pak, ini luar biasa Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, ayashrabul khamr. Ma'is, kamu waktu zina, apakah kamu dalam keadaan mabuk ya? Ya. Rasul ngasih uzur nih. Sahabat, ini Ma'is zina. Mungkin Ma'is dalam keadaan mabuk. Ini bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Pada saat Rasulullah itu mengatakan Ma'is itu mabuk, ayashrabul khamr, maka faqama rajulun minas sahabah, maka salah satu dari sahabat Nabi yang saat itu lagi hadir, rajulun minas sahabah, dia berdiri.
Fastangkahahu, kemudian hidungnya itu mengendus-endus di mulutnya Maiz untuk tahu apakah dia bau khamr atau tidak. Walam yajid riha khamrin, tetapi sahabat itu tidak menemukan bau khamr. Kata mereka, ya Rasulullah, alasanmu tertolak. Kenapa? Maiz zina, dia tidak mabuk, dia sadar ya Rasulullah. Apakah Rasul langsung memberikan hukuman? Enggak, tetap kasih uzur. Insyaallah. Ahwa bimajnun. Oh, mungkin Maiz pada saat lagi zina, dia gilanya kambuh. Atau lagi pingsan, lagi enggak sadar. Maka sahabat tetangganya mengatakan, laisa huwa bimajnun. Ya Rasulullah, Maiz itu enggak gila. Dia melakukan zina itu betul-betul karena kesadaran diri dia sendiri. Maka yang ketujuh kata Rasulullah SAW, wahai Maiz, aku beri alasan kepada kamu 4, kamu datang ke sini. Yang kelima, engkau mabuk, ternyata engkau tidak mabuk. Yang keenam, engkau gila, ternyata engkau tidak gila. Maka yang ketujuh, apa kata Rasulullah? Azainata anta, apakah betul kamu itu berzina? Iya ya Rasulullah. Seperti timba masuk ke dalam sumur? Iya ya Rasulullah. Seperti celak masuk ke dalam pispotnya, tempatnya. Betul ya Rasulullah. Yang ketujuh, baru Rasul menyuruh sahabat untuk merajam Maiz. Pertanyaannya, ini kenapa Rasulullah SAW ini betul-betul menutup aib Maiz sampai alasan yang ketujuh baru menghukum Maiz? Ini sunnah, Pak. Bicara zina itu, bicara menutupi kehormatan orang lain. Ya. Makanya semangat sunnah itu apa? Yang tadi saya bilang, nutupin aib. Semangat sunnah itu bagaimana kita, pelaku sunnah itu betul-betul mengangkat banyak-banyak orang ke dalam surga. Dan menghalangi banyak-banyak saudara-saudara kita untuk masuk ke dalam neraka. Kalau merasa pelaku sunnah, tapi dia saling membid'ahkan, saling mengkafirkan, saling menyalahkan, oh, berarti muamalah sunnahnya belum kecanda sama orang itu. Kehormatan orang lain itu, masalah menutup hormat orang lain itu, masalah betul-betul yang dihargai dalam sunnah. Kalau kita ingin tahu hari ini Ramadan atau tidak, kita butuh satu saksi, Pak. Hari ini Idul Fitri atau belum? Butuh 2 orang saksi. Tapi kalau kita menentukan wanita itu berzina atau tidak, laki-laki itu berzina atau tidak, tidak cukup dengan 1 orang saksi. Tidak cukup dengan 2 orang saksi, tapi harus dengan 4 orang saksi. Dan ini yang betul-betul menjalankan agamanya yang benar. Kalau dia menjadi saksi, tapi nggak menjalankan agama yang benar, tertolak persaksiannya di mata Allah dan Rasulnya. Karena semangat sunnah itu semangat untuk apa? Untuk nutupin aib saudara kita. Itu Rasulullah SAW. Perilakunya luar biasa beliau. Lagi sholat di depan Ka'bah, datang orang-orang kafir Quraisy bawa ari-ari onta yang masih penuh darah, yang masih punya kotoran. Rasul sujud di depan Ka'bah, Pak, Bapak Ibu. Datang orang kafir Quraisy meletakkan di punggung Nabi Muhammad SAW ari-ari onta. Akhirnya kotoran dan darah mengalir di wajah yang mulia SAW. Nggak ada sahabat yang berani untuk menyingkirkan. Karena siapa yang berani menyingkirkan, aku akan penggal, kata orang kafir Quraisy. Maka datanglah Fatimah Az-Zahra, langsung dengan sedih dia berani. Aku Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah SAW, langsung menyingkirkan ari-ari onta itu. Rasulullah SAW. Ketika perang Badar, Masya Allah, Allahu Akbar, perang Badar itu 300 orang Muslim berhadapan dengan 1000 orang kafir Quraisy. Senjata mereka lengkap, mereka ahli perang. Lawan umat Islam yang senjatanya apa adanya. Besok perang, di tenda mereka kaum muslimin pada tidur karena kecapean. Yang tidak tidur Rasulullah SAW. Saya baca hadis ini gemetar, nangis, Pak.
Di tenda mereka pada tidur sahabat, besok mau perang. Rasul tahu kita itu kalah dalam jumlah, kita kalah dalam alam perang, kita kalah dalam kecermatan perang. Rasul di tengah malam berdoa kepada Allah. Allahumma anjiz wa'daka alladhi wa'adta, ya Allah. Besok kami akan perang Badar ya Allah. Jumlah kami 300 orang. Mana mungkin bisa mengalahkan yang 1000 orang ya Rasul ya Allah. Anjiz wa'daka alladhi wa'adta. Penuhi janjimu ya Allah. Penuhi janjimu ya Allah. Allahumma intuhlak hadhil fi'ah. Dalam riwayat lain, Allahumma intuhlak hadhil isabah. Ya Allah, kalau seandainya Engkau kalahkan kami ya Allah, Engkau hancurkan kelompok-kelompok kami ya Allah, lan tu'bad fil ardi abada, maka tidak akan lagi ada di dunia ini orang-orang yang menyembahmu. Ini Rasulullah SAW. Ya. Makanya Rasul dijadikan oleh Allah sebagai hambanya karena telah sukses menjadi seorang manusia yang sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasul hambanya. Maka kalau kita kepengen doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tahap pertama, yuk sama-sama kita pelajari surah Al-Furqan dari ayat 63 sampai ayat 74, Bu. Ini PR-nya kita. Ya. Saya nggak akan melanjutkan karena 5 menit lagi. Nanti kita baca di rumah. Ayat yang pertama, 763-nya, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Allahu ibadur rahman. Berjalan di atas muka bumi ini selalu mengikuti gaya gratifikasi bumi, Bu. Nunduk. Kalau kamu lagi di atas, jalannya jangan tegak, nunduk. Kita mau ke Sikunir, Bapak Ibu, saya selalu terapkan ini. Kita mau ke Sikunir, mau ke Dieng, mau ke Gunung Lawu, segala macam. Ini tanjakan. Maka sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sikap kita gimana? Nunduk. Ya, coba kalau Ibu mau nanjak, jalannya tapi tegak, bergelinding kita ke belakang. Ya, ini hamba Allah. Ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ketika berjalan di atas permukaan bumi ini, rendahkan diri kita. Rendahkan hati kita. Ketika dari Sikunir mau ketawa, jangan pesimis, jangan pesimis. Gak usah nunduk lagi, tapi tegak. Nyebutnya apa? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nggak ada orang miskin itu sulit. Subhanallah, maha suci Allah. Ketika jalannya rata, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang-orang ibadur rahman itu ketika menjumpai ada orang yang perlakuannya tidak sesuai dengan sunnah, dekati dia dan katakan, ya Allah, berilah dia hidayah sebagaimana Engkau berikan hidayah kepadaku ya Allah. Bukan saling kafir mengkafirkan hamba Allah yang lainnya. Insya Allah kita akan lanjutkan di rumah kita masing-masing. Mohon maaf lahir batin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Wallahu yad'u ila daris salam. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.